بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Yang kedelapan, setengah daripada adab di dalam persahabatan, yaitu tetap setia dalam mencintainya sampai mati terhadap anak-anaknya dan para kerabatnya setelah temannya wafat seperti sebelumnya. Jadi adab kita tuh kawan, apabila kawan meninggal, maka kita tetap akrab terhadap istri dan anak-anaknya serta keluarganya. Jangan setelah ia meninggal maka putuslah persahabatan. Jadi jangan. Karena cinta itu sesungguhnya dimaksudkan untuk akhirat. Maka jika terputusnya sudah mati, maka sia-sialah amal usahanya. Jadi apabila setelah kawan tadi mati, kemudian tidak ada lagi hubungannya dengan kerabatnya, dengan istrinya dan anak-anaknya, maka sia-sia amal si mayit tadi itu sia-sia. Yang ujar Allah di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah memberati akan diri seseorang kecuali sekedar usahanya. Nah, jadi salah satu usaha kita itu berisi kawan. Jadi usaha kita di dunia itu salah satunya berisi kawan. Maka dengan kawan inilah yang akan menyambung akan amal soleh. Jadi bila kawan inilah kita mati nih, kawan ini masih menghubungi keluarga kita, masih membantu keluarga kita, itu amal soleh kita tuh jalan terus. Dan itu sampai. Ini termasuk usaha kita kawan itu termasuk. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan aktsiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Perbanyaklah di dalam berteman, kata Rasulullah, fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Karena bahwasanya tiap-tiap orang yang beriman itu akan memberikan syafaat kepada diri, baik ketika hidupnya ataupun sesudah meninggalnya. Ini yang dalil toh, salah satu dalil bahwasanya bacaan atau arwah orang yang hidup itu sampai lawan orang yang mati. Yang salah satu dalilnya ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini Bahari Abah Guru pernah menjelaskan dalil ini nih.
termasuk usaha kita ujar Sidin ya kawan kita. Jika kita tuh mati lalu kakawanan datang menyatu hari, mendua hari, itu usaha kita. Maka apabila itu usaha kita, itu termasuk daripada amal soleh kita. Karena yang diberikan oleh Allah pahala itu sekedar usaha kita. Imbah mati, adakah usaha kita? Ada. Salah satu usaha kita ya kawan kita. Allah. Jadi kawan kita itu termasuk usaha kita. Orang yang kenal dengan kita, kemudian ketika meninggal dunia, ia melawat, ia ta'ziyah, ia membacakan Fatihah, ia hadir di dalam acara arwah kita. Ini akan sampai kepada kita. Kenapa? Karena mereka termasuk daripada teman kita. Nah, termasuk daripada usaha kita. Nah, di sini yang duduknya likulli mu'minin syafa'ah itu di sini. Tiap-tiap orang yang beriman itu akan memberikan syafaat terhadap saudaranya, terhadap temannya, terhadap keluarganya. Nah, jadi kada yang sebatas di waktu hidup aja kawan ini bermanfaat sampai kita mati itu kawan itu memberi manfaat lawan kita. Ketika ia mendoakan kita, maka ini akan menjadi manfaat. Di dalam hadis disebutkan ma min mayyitin. Udun ada lupa ingat hadisnya. Ma min mayyitin illa kal ghariqil mugawwith yantadhiru da'watan min ibnihi aw walidihi aw akhihi aw sadiqin lah fa idza lahiqathu kanat khairun minad dunya wa ma fiha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang mayit yang ada di dalam kubur melainkan mereka itu seperti orang yang tenggelam meminta tolong kepada orang yang ada di atasnya. Illa kal ghariqil mugawwith, nangkaya orang yang tinggalam kacawai tangan minta pertolongan kepada orang yang ada di atasnya. Maka seperti itulah perumpamaan jenazah yang ada di dalam kubur. Apa yang mereka harapkan? Yantadhiru da'watan, yang mereka harap itu adalah doa. Yantadhiru da'wah, yang mereka harapkan itu adalah doa dari siapa? Min waladihi, dari anaknya, wa walidihi, kuitannya, au akhihi, atau saudaranya, au sadiqin lah, atau kawannya. Jadi kawan itu termasuk Allah. Apabila ia berjumpa dengan doa tersebut, maka itu lebih baik daripada seluruh isi dunia. Kanat khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi doa kita itu sampai lawan orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa ia mendoakan kita? Karena ia kawan kita, karena ia patuh lawan kita. Nah, di sini usaha orang yang mati tadi di sini. Inya rahatan hidup bakawan, lalu kemudian meninggal, lalu kawannya mendoakan. Nah, di sini usahanya. Maka yang diberi Tuhan itu kan usahanya. Semakin banyak temannya, semakin banyak yang mendoakannya. Ya Allah lah. Semakin banyak yang mengirimkan Fatihah lawannya. Allah. Nyada aja orang tuh yang kada meyakini itulah doa yang hidup nih sampai lawan yang mati. Ada ya, tapi kita bukan golongan itu lah. Kita di dalam golongan orang yang meyakinkan bahwasanya doa orang yang hidup itu sampai lawan orang yang meninggal dunia, dan itu ijma' daripada para ulama. Ijma' ulama, doa itu sampai lawan orang yang ada di dalam kubur itu sampai.
Dalilnya di dalam Al-Quran, Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana ufir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Ini ada di dalam Al-Quran. Dan dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Orang-orang yang telah mendahului kami, berarti orang sudah meninggal. Ini menjadi dalil yang kuat bahwasanya doa orang yang hidup itu sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Sampai. Apalagi temannya yang mendoakannya. Ini dalil yang kuat sehingga ulama ijma sepakat bahwasanya doa orang yang hidup itu sampai kepada orang yang meninggal dunia. Yang ikhtilaf itu di pintangan bacaan. Itu ikhtilaf. Jadi di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki itu Imam Syafi'i itu beliau pernah berfatwa, beliau itu tidak beliau mengatakan kada sampai bacaan orang yang hidup itu lawan orang yang sudah meninggal dunia. Itu mazhab kita Syafi'i. Dan ini pendapat ulama Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i itulah. Akan tetapi di dalam sebahagian ashab Syafi'i, artinya ulama-ulama yang ada di dalam mazhab Syafi'i, di sini ikhtilafnya. Ada yang mengatakan bacaan itu sampai, ada yang memadahkan bacaan itu kada sampai. Nah, jadi perhatikan masalah khilafnya itu. Khilafnya itu bukan di doa. Doa itu ijma. Sepakat ulama, doa orang yang hidup itu sampai ke kubur. Yang ikhtilaf itu bacaan. Bacaan. Nih pian misalnya membaca Fatihah, gasan si fulan. Nah, itu ikhtilaf. Yang sudah meninggal nih lah. Sebagian ulama memadahkan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Sebagian ulama, salah satunya Imam Syafi'i mengatakan kada sampai. Nah, solusinya, ulama kita ini lalu memberi solusi supaya kita ini kada berselisih paham lawan Imam kita Syafi'i inilah. Lalu bacaan tadi diulah doa. Iya, di dalam doa arwah tuh. Allahumma awsil wahdi wa balligh thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma hallalna wa ma sabbahna wa ma sallainahu ala nabiyil mukhtar wa ma fa'alnahu min anwa'il khairat. Ya Allah, sampaikanlah dan hadiahkanlah bacaan pahala yang kami baca. Itu kan jadi doa. Jadi yang kita baca tadi kita jadikan doa, lalu kita hadiahkan lawan si mayit. Nah, di sini kan ada ikhtilaf. Ini ngarannya solusi. Yang ikhtilaf itu kita nih tahlil la ilaha illallah batu kada yang membaca doa arwah lagi. Nah, itu ikhtilaf sampai ke kada. Amun kita bacaan, kemudian imbat tuntung bacaan, lalu dihadiahkan, ya Allah, bacaan ulun, tahlil ulun, tasbih ulun, salawat ulun hadiahkan ya Allah lawan fulan bin fulan. Ini ijma' ulama sampai. Jadi ikhtilaf itu bukan di pintangan bacaan, bukan di pintangan doa, tapi di pintangan bacaannya. Nah, apabila bacaan yang kita baca tadi lalu kita hadiahkan pahalanya kepada si fulan, maka itu dengan bentuk doa, itu kan ada masalah. Nih, ngaran kita nila masing-masing kada tahu panglangkai pada kubur. Lalu ikhtilaf nih di sini nih, ya kasih kong jelah mati nih, karena bila sampai bepadah, sampai baca nikah, batu mati pulang. Tapi kadada, Allah. Nah kemudian
Ini pahala kita menuntut ilmu ini nyatakan pahalanya gasan kuitan sampai dan mereka merasakan nikmat yang begitu besar daripada pahala menuntut ilmu agama. Pernah ulun sampaikan sebelumnya, ulun pernah dipadahi oleh almarhum guru Dahlan Cantung. Menjadi kita guru Cantung dah. Sidin memadahi ulun, nyawa aja Sidin bila habis menuntut ilmu beranai setumat ya Sidin, beranai bepandir di hati, ya Allah, fahala ulun menuntut ilmu ini ulun hadiahkan lawan kuitan ulun, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kuitan ikam tu Sidin luar biasa diberi Tuhan. Pahala menuntut ilmu ini luar biasa pahalanya. Jadi yang kita hadiahkan itu bukan hanya tahlil, bukan hanya salawat, bukan hanya tasbih dan lain sebagainya, tapi ibadah-ibadah yang lain pun boleh kita hadiahkan. Pian bersedekah hadiahkan pahala sedekah tadi lawan kuitan. Boleh. Nah kemudian maka jika terputus hubungan tadi sesudah mati si kawan tadi, maka sia-sialah amal usahanya. Hilang amal usahanya tadi. Namun kita memutus pertemanan setelah meninggal si kawan tadi. Lalu kadang lagi ia menghubungi istri dan anak-anaknya serta kerabatnya kadang lagi. Maka ini sama memutuskan amal usaha si mayit tadi. Sama memutuskan amal usahanya. Sedangkan memutuskan amal usahanya itu menghilangkan pahalanya. Menghilangkan pahala. Karena usaha itu yang diganjar oleh Tuhan itu usahanya. Kemudian adab yang ke-9, hendaklah ia berusaha meringankannya, yakni temannya, dan tidak membebaninya dengan sesuatu yang memberatkannya. Jadi mun kita bakawan adalah jangan katuju membebani atau memberatkan kawan kita tadi dengan suatu perkara. Baik di pintangan harta ataupun tenaga dan lain sebagainya telah. Bahkan ini disebutkan oleh Rasulullah, wala takunu kallan 'alan nas. Janganlah kalian menjadi orang yang suka memberat-beratkan manusia. Jangan suka menjadi orang yang suka memberatkan orang lain. Ibarat jadi laki itu kada katuju memberati atau membebani bini lawan anaknya. Yang jadi bini ini berusaha untuk tidak membebani suaminya. Demikian orang yang menjadi anak kepada kedua orang tuanya, ia berusaha untuk tidak menjadi beban bagi kedua orang tuanya. Tetapi Nabi memerintahkan kita agar kita suka memasukkan kegembiraan di dalam hati saudara-saudara kita yang beriman. Terutama teman-teman kita, keluarga dekat kita yang diperintahkan Allah idkhalus surur, memasukkan kegembiraan di dalam hati mereka, bukan kallan 'alan nas, bukan memberatkan mereka. Jadi mon kawah aja tuh digawi sorong ya. Digawi sorong ya. Amun kawah
supaya kita jangan termasuk di dalam ucapan Rasulullah tadi, wala takunu kallan 'alan nas. Janganlah kalian menjadi orang yang suka membebani manusia, memberatkan orang lain. Ini yang pada akhirnya merenggangkan hubungan persahabatan. Ini nih, bila tetamu kawan aja minjem 100 kan? Ini termasuk membebani kawan nih, termasuk nih. Asal pina batamu aja hendak berhutang. Asal pina batamu aja hendak minta duit kawan. Jadinya katuju ma'akali orang katuju. Ya Rasulullah, mudahan kita jangan jadi orang yang seperti itu. Jadilah setiap pertemuan kita itu menggembirakan hati orang lain. Maka fadilatnya yang disebutkan oleh Rasulullah itu luar biasa, khairun min ibadati sittina sanah. Memasukkan kegembiraan di dalam hati orang yang beriman, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada 60 tahun ibadah. Lebih baik daripada 60 tahun ibadah. Mafhum mukhalafahnya di dalam ilmu agama itu ada mafhum mukhalafah. Amun menyenangkan hati orang lain itu lebih baik daripada 60 tahun ibadah. Sebaliknya menyakitkan hati orang lain, membebani orang lain, memberatkan orang lain, maka ini pun juga menjadi dosa yang besar kepada diri. Kalau menyenangkan hati orang lain menjadi pahala yang besar, maka membebani hati orang lain, menyakitkan hati mereka, ini pun juga akan menjadi dosa. Dengan catatan menyakiti hatinya itu memang zalim. Zalim. Itu catatannya dah. Ini kadang kita senyum kawan sakit hati, itu kan ada urusan sangarannya. Ikam tuh menyakiti hatiku benar, kenapa? Ikam senyum jalan aku, itu kada zalim. Ini yang menyakitkan hati itu karena zalimnya. Orang tuh kada ada yang zalim apa-apa lawan seorang, lalu kita sakit hati, itu orang tuh kada ada dosa apa-apa lawan kita. Zalimnya itu nah yang ia menyumpahinya kah, atau memamainya kan, lalu orang tadi sakit hati atau membebaninya dengan masalah, itu yang namanya zalim. Namun kada zalim, lalu orang tadi sakit hati, itu dasar hatinya penyakitan. Apalagi melihat kawan hanya nukarkan dana, lebih sakit hati, sakit dana dadaku jar menyasak. Kawan hanya nukar PCX, itu pahirian ngarannya. Kawan kada zalim lawan iya benar pahirian. Kembali lagi, hendaklah kata beliau berusaha meringankannya dan tidak membebaninya dengan sesuatu yang memberatkannya. Maka janganlah meminta darinya sesuatu kedudukan atau harta untuk menghindari kejemuan yang akan menimbulkan perpecahan. Jadi mun kawan tuh jangan meminta harta orang, jangan berharap ampun orang, jangan. Yang ujar Rasulullah ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara Allah cinta lawan ulun dan manusia cinta lawan ulun?
Maka apa amalannya wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau dengan dunia, Allah akan cinta kepada engkau. Dan zuhudlah engkau dari tangan manusia. Artinya kada berharap lawan orang dah, maka manusia akan mencintai engkau. Jadi mun kita itulah hendak awet hubungan, maka jangan meminta sesuatu kedudukan atau harta yang akan menjadi beban bagi teman kita, sehingga ini kan menimbulkan perpecahan, menimbulkan kejemuan. Bila bertamu, aur mencabut rokok kawan aja. Jar kawannya ada kawan lagi, sununa kada aku lagi bertamu loninya. Timbang kada kau bahan tangan pada rokoknya ada di kantong, cuman diharap rokok kawan. Nah ini mau kem begini, maka merasailah jar, pina lain jar, pina kotaknya jar, rasai. Bertamu pulang merasailah, harus gitu terus bujuran itulah. Ini akan menimbulkan kejemuan di hati kawan tadi. Kadang-kadang tujuh, kadang-kadang sifat manusia itu enggak itu. Oke, sekali kita meminta, ini ketujuh masih. 2 kali mulai sudah lain. 3 kali mohak pina merangut sudah. 4 kali bilanya datang ke rumah padahal naklah abah tolak. Kadang aku lagi menamuinya. Sifat manusia memang seperti itu. Semakin diminta, semakin hatinya itu membosankan, semakin menimbulkan perpecahan. Allah. Maka zuhudlah engkau, kata Rasulullah, daripada tangan manusia, yuhibbakan nas. Manusia akan mencintai engkau. Mun bini tuh minta lawan laki, tuh minta, tuh minta pulang tuh minta itu yang laki itu yang pina 2 hari setrok. Jaka kawa bang lah, tapi laki harus paham bebinian ini jangan meminta mahadang barian laki aja. Jaka kawa mahadang barian. Nengge itu tuh harusnya perempuan tuh harusnya nengge. Karena meminta lawan sabar dengan pemberian itu beda, hati laki itu lain. Allah. Lawan kawan pun gitu yuk. Jadi perempuan-perempuan yang ada di Tarim itulah mereka dengan suaminya seperti itu. Jadi saking takutnya mereka meminta kepada suaminya. Jadi apabila baras nih habisnya kada wani bepada, diandaknya wadah baras di muka lawang. Kosong. Tapi jangan diamalkan di sini mau benar laki. Itu perempuan-perempuan Tarim seperti itu dengan suaminya. Saking takutnya mereka meminta kepada suaminya, yang dikhawatirkan ketika mereka meminta hati suaminya berubah. Itu yang dikhawatirkan, hati laki ini berubah. Sampai seperti itu mereka menjaga perasaan suaminya. Jadi bila susu anak tuh habis, di andaknya kotak susu tadi dihiga paguringan laki. Kita itu muyak. Habisnya bungkus popok akhirnya. Kotak susu. Batu bungkus gula. Habis dihiga ranjang berataan. Ini daripada luar biasanya wanita-wanita Tarim lah. Solehahnya itu luar biasa. Sampai seperti itu mereka khawatir suami mereka itu berubah hatinya. Kalau inya meminta, itu gasan keperluan rumah tangga tuh. Apalagi untuk keperluan dirinya begini. Ya Allah. Allah. Ngalih dicari bebinian nangka ini yang mahadang jabarian laki bila kada dibari sabar, bila dibari syukur. Kada dibari lagi seharian ya sabar.
Kau mengamalkan sifat sabar, diberi lagi syukur. Kau mengamalkan sifat syukur. Baik mun laki pemahaman wai mau benar karena laki kada sing pahaman 2 bulan bini itu harus diberi kada meminta pangjar laki kan bongol yo ngarannya. Ini kita memberi itu kada harus menunggu orang meminta tuh kada. Jangan memberi orang menunggu orang meminta, jangan. Apalagi orangnya itu afif, orangnya itu iffah, maka sulit lisannya itu untuk meminta kepada orang lain dalam kondisi apapun diri. Ujar orang bahari, dalas ganting pinggang meminta kada. Allah, tetamu kawan nang ini biar kita kada faham, jangan harap dia meminta lawan kita. Dalas ganting pinggang mun meminta kada. Orang bahari itu, ini orang yang memiliki hati yang iffah. Meminta pun mereka tidak. Allah. Jadi mun kita memberi orang menunggu ini meminta mau kena ini kawan tuh mau. Karena ada orang yang memiliki hati yang iffah tadi itu ada. Ada pun meminta. Nah kemudian jadi ini untuk apa kita tidak meminta sesuatu daripada teman kita tadi? Untuk menghindari kejemuan, bosan yang akan menimbulkan perpecahan. Lalu tunggal digitan pina menjauh kawan tadi. Mbah bila beparak lawan inya katuju benar membebani kawan tuh katuju. Anda mudah-mudahan kita jangan menjadi teman yang seperti itu, jangan. Makanya salah satu alasan ulun tulah memberi ngaran majelis ini Ar-Rafiqul A'la. Rafiq itu teman, A'la itu yang paling tinggi sudah. Artinya mudahan kita kawan menjadi kawan yang bujur-bujur a'la tadi. Ini kita mengartikan Ar-Rafiqul A'la itu secara lughat, secara bahasa, bukan secara istilah. Kalau secara istilah Ar-Rafiqul A'la itu ada yang menafsirkan para anbiya, para syuhada dan sholihin. Ada yang menafsirkan Ar-Rafiqul A'la itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau salah satu nama Nabi Muhammad. Ar-Rafiqul A'la. Banyak tafsir daripada Ar-Rafiqul A'la, tapi secara bahasa Ar-Rafiq itu teman, A'la itu yang paling tinggi. Ya harapan ulun ketika kita berada berkumpul di majelis ini, kita saling tolong menolong, kita saling paham memahami, kita saling bantu membantu. Itu harapan ulun lah. Dan tidak ada tujuan untuk memberatkan saudaranya, tapi tujuannya ingin menyenangkan hati saudaranya. Jadi bila bertamu lawan kawan tuh hendak menghimongi kawan, gitu aja niatan. Kada hendak yang membebani kawan tuh, ada hendak menghimongi kawan. Allah. Apalagi yang hendak niatan menipu atau zalim lawan kawan tuh kada danalu. Maka janganlah memaksanya bersikap tawadhu' kepadanya. Jangan memaksa kawan tadi supaya tunduk lawan seorang. Jangan. Artinya bersikap tawadhu' tadi menyuruh kawan supaya kawan itu tunduk lawan seorang, rendah pada seorang. Tetapi ia hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaannya untuk mencari berkah, dengan doanya dan kesenangan ketika berjumpa untuk memelihara agamanya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan menunaikan hak-haknya dan menanggung bebannya, dan menampakkan kegembiraan atas semua kegembiraan yang dialaminya, serta menampakkan kesedihan atas gangguan yang dialaminya. Mun bakawan tuh, bila kawan himung, mun kawan kita berusaha himung. Bila kawan itu tertimpa musibah dan ia di dalam kesedihan, maka kita pun juga ikut merasakan kesedihan seperti mereka. Itu kawan yang baik, itu adab di dalam bakawan. Maka kita ini pasti bisi kawan kada datang yang hidup sorongonan ada pasti bisi kawan. Nah, ketika kita memiliki kawan, maka berusaha untuk menunaikan hak-haknya, tidak membebankan lawannya. Kemudian berusaha untuk menggembirakan hatinya. Tujuannya kada lain mengharap ridha Allah. Itu tujuannya dah. Jadi ketika ia melakukan kebaikan kepada kawan, tujuannya mengharap ridha Allah. Supaya kita jangan lapas tujuan. Mengharap ridha Allah. Jadi kada masalah kawan membalaskah, kada masalah. Terkadang ketika kita telah melakukan kebaikan lawan kawan ini kada tahu muha lalu ampih baik. Maka di situ niatnya bukan mengharap ridha Allah, tetapi mengharap balasan kawan. Ini yang maulah kebaikan kita itu kada mau ikhlas. Jadi tujuan kita telah mencintai kawan, tujuan kita melakukan kebaikan kepada kawan, menyenangkan hati kawan dah. Kada lain, tujuannya hanya mengharap ridha Allah. Ini dahulu yang jadi pegangan kita, hanya mengharap ridha Allah. Ya Allah, ulun baik lawan kawan, kada lain ulun berharap ridha pian ya Allah. Ulun berharap ridha pian. Amun dola kita baik supaya kawan tadi membalas lawan kita, pasnya kada membalas, ampih kita melakukan kebaikan. Lalu kebaikan tadi sia-sia, kada jadi amal saleh, bagaikan habaan mansura, debu yang ditiup oleh angin. Padahalnya luar biasa, sudah nila melakukan kebaikan, tapi kawan ini kada tahu muha juga membalas kebaikan, kada juga. Jangankan membalas kebaikan, malah menyumpahi sorong nah. Malah menyumpahi nah. Maka bagi kita yang masih beradab ialah lawan kawan, maka niatnya aku kada masalah inya kada membalas, aku kada masalah inya kada baik lawan aku, yang penting aku berharap ridha Allah. Ngalih bang lah, orang yang bisi hati nanggedi ngalih deh. Yang kada menyambat lah, maka bila imbah tu menyambat tu lain bisa, lain bisa. Barami bakawanan memberi segala macam batuntong, ada tahwal nyawa tu kada tahu dibasa, kada tahu didiri, tohok unda aja memberi, tohok unda macam-macam tu. Berarti niat di awal sudah kada bujur. Niat di awalnya tu nak kada bujur sudah. Ayo. Juaan kita nah mulai ini nama luruskan niat kita tuh hendak baik lawan kita hendak baik lawan kawan di ridha illah. Kita tajak niat kita sudah mulai ini. Ulun hendak baik lawan kawan ulun ya Allah, yang supaya pian ridha, supaya pian ridha. Ulun menyenangkan hati kawan ulun ya Allah, supaya pian ridha. Ulun memberi kawan ulun ya Allah supaya pian ridha. Cukup ridhonya Allah tu cukup sudah lawan kita. Kada perlu lagi mencari ridha manusia. Karena ridha manusia itu pada hakikatnya ghayatun la tudrak.
Ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu kesudahannya tidak akan ada habisnya. Sebaik-baik kita tetap ada orang yang kada katuju lawan kita. Kita ni lah habis baik sudah tetap ada orang yang kada katuju lawan kita. Bahkan terkadang orang yang kita baiki itu yang kada katuju lawan kita. Lah. Itu memang sudah rumusnya manusia. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Maka lebih baik yang kita tuju hanya ridhonya Allah. Masalah manusia membalas atau kada lain urusan kita. Masalah inya baik lawan kita atau kada lain urusan kita. Jadi lurusakan dahulu niat kita di ridhaillah itu lurusakan dahulu. Kancang jar orang bahari itu. Kancang dahulu yang li ridhaillah ta'ala. Allah. Ini dimanapun kita melakukan kebaikan, bukan hanya kepada teman kita. Bini kah lawan laki kancangi dahulu. Ya Allah, ulun nabakti lawan laki ulun yang ulun harap ridho pian ya Allah. Lain masalah laki ulun lain. Terkadang ada bini baik, laki kada membalas kebaikan bini, lalu rangut-rangut si bini nih. Kenapa? Karena bini minta balas. Tapi bini yang niatnya liridhaillah, ia tidak akan pernah bosan untuk berbakti kepada suaminya, siapapun suaminya. Apapun tanggapan suaminya, tidak ada masalah. Karena yang ditujunya adalah ridha Allah. Oh, ini hebatnya orang yang niatnya liridhaillah. Sesuai yang Nabi itulah dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Orang yang akan merasakan nikmatnya keimanan. Kita ni belum merasa nikmat iman tu belum lagi. Kita ni merasa orang beriman, merasa, tapi nikmat keimanan tu masih belum kita rasakan. Siapa yang mampu merasakan nikmatnya keimanan, maka ujar Rasulullah, orang yang apapun ia lakukan tujuannya adalah ridha Allah. Man radiya billahi rabba. Orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Yang dicarinya adalah keridhaan Allah. Si kuitan adalah ketika ia baik lawan anak tujuannya liridhaillah. Liridhaillah. Masalah anak tadi membalas kebaikan kada usah dipikirkan. Ini yang jadi kita ini sangkal karena kita ini hendak minta balas. Ini masalahnya. Nah, kenapa jadi hendak minta balas? Karena di dalam hati kita tuh merasa mulia. Di hati kita tuh ada merasa kemuliaan. Nah, di situ ketika orang menghinakannya, lalu tumbuh di hatinya ini sangkal. Aku jar tohok memuliakan inya makam jar memusuhi unda. Lalu sangkal aja. Berarti di hati kita tuh masih hendak minta muliakan. Masih hendak minta muliakan lawan orang. Maka bila ada penyakit ini menjadi sumber sakit hati. Sumber sakit hati yang hubbul jah, cinta lawan kemuliaan. Karena bila orang ada menghina akannya lalu sarik. Apalagi inya sudah berbuat baik lawan orang tadi. Orang yang dibaiki tadi menghinakan lawan inya, sakit hati yang luar biasa. Ini sebabnya kada lain karena di awal tadi sudah lapas tujuan. Ia bukan mengharap ridha Allah, tapi yang diharapnya ridha manusia. Ridha manusia. Maka mau bila kita telah memikirkan ridha manusia ini mau.
mau benar. Jadi dalam hidup tuh kita mau kawa bisi prinsip tak? Prinsip, salah satu prinsip orang-orang soleh, tujuan mereka mengharap ridha Allah. Ini prinsip mereka. Tidak mengharap ridha manusia. Manusia benci lawan inya kada masalah. Orang kada katuju lawan inya kada masalah. Keluarga menyambati lawannya kada masalah. Yang penting Allah ridha. Itu prinsip orang-orang soleh. Yang penting Allah ridha. Kemudian yang kedua, berusaha jangan zalim lawan orang. Itu tak prinsip kita tak. Yang pertama niat kita mengharap ridha Allah. Yang kedua berusaha jangan zalim lawan manusia. Jangan zalim lawan manusia. Amun orang telah benci lawan kita karena kita zalim lawan inya, wajar. Wajar. Karena kita zalim lawan inya, kita tidak menunaikan haknya, lalu ia benci dengan kita, wajar. Tapi ketika kita berusaha untuk tidak zalim kepada orang lain dan ia benci lawan kita, itu lain urusan kita. Jangan terlalu dipikirkan benar, memikirkan benar, mau apalagi kita biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tetap aja berjalan, tetap aja tujuan kita liridhaillah. Tujuan kita liridhaillah. Dan jaga diri kita daripada zalim kepada manusia. Selama dua perkara itu, selama dua perkara ini kita jaga, maka biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Namun kita memikirkan pandir orang mau. Mau kepala. Anu tuh aja menyambati unda aja macam-macam kan mau pulang dipikirkan. Mengalihi wujuran terutama babinian lah babinian. Jangan katuju memikirkan pandir orang. Jangan katuju memikirkan pandir orang. Pandir orang nih. Ya sarabanya ya sudah, biar kita baik tuh tatap ada yang memandirakan kita yang kada baik tuh pasti sudah. Ingat aja kalau lah kisah Luqmanul Hakim lawan anak membawa keledai, jelas saja kalau lah. Di bawah sidin berdua beranak si keledai tadi tak, ia disambat orang bungolnya aja dua beranak tuh nyata benar ada keledai jangan ditunggangi, salah juga. Ayung gitu nakai kita tunggangi berdua dat lewat di kampung bungolnya jodoh beranak tuh kalau ada sing halusan ditunggangi berdua kan salah pula. Gitu abah turun nakai ikam di atas biar abah mahirin lewat di kampung bungolnya udah kakanakan tuh hakun yang duduk di atas kuitan maka am dia berjalan di bawah kan nakai salah bergantian bahaya. Pian di atas ulun di bawah sampai di kampung yang lain pulang kada baakal kuitan tuh jar anak sorongonan berjalan sorong tuha yang sorong yang di bawah kan salah pulang kayak apa kita angkat nakai keledai kita angkat aja berdua diangkat siden gila berdua beranak tuh jar orang harusnya kita membuatnya inya yang keledai yang membuat lawan inya artinya apa yang kita lakukan sekalipun kita kada zalim lawan orang tetap jadi sambatan orang tetap jadi sambatan orang maka jangan berharap manusia tuh senang lawan kita lebih baik kita berharap Allah senang lawan kita Allah senang lawan kita itu aja harapan kita yang ngarannya liridhaillah tadi itu tuh yang mencari Allah senang. Imun memikirkan manusia senang di sini senang yang lain kada di sini senang yang lain kadang gitu aja terus bujuran loh manusia ini keseneng ini annas
ajnas, ujar orang Arab. An-nas ajnas, manusia itu berbagai macam kelakuannya. Sebaik-baiknya kita tetap ada yang menyambati. Kita jangan diri kita. Rasulullah orang Arab. Rasulullah sayyidul khalqi ajma'in, sepaling mulia daripada seluruh alam semesta, paling pemurah, paling penyabar, ucapannya ma'ruf, perbuatannya ma'ruf, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, kebaikan beratan, ia dimusuhi orang kampung. Itu nabi, kita ini nabi lain, wali lain, tuan guru lain. Hendak supaya orang sekampungan ketujuh lawan seorang tahi benar lagi. Di mana jalannya? Ada jalannya. Ayo, jangan memikirkan bandir orang. Yang penting kita punya prinsip yang pertama, luruskan niat kita di dalam melakukan kebaikan dari Allah. Yang kedua, berusaha untuk tidak zalim kepada hamba-hamba Allah. Itu aja. Kada zalim lawan hamba-hamba Allah. Zalim itu wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim ngarannya. Mandak gergaji di tilam itu zalim. Artinya andak gergaji itu kan ada di tilam, Bang. Karena bila santai-santai di andaknya kopiah dilintohot. Nah, ini ada zalim juga, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mahallih. Mudah-mudahan Allah selamatkan zahir dan batin kita. Kemudian ia sembunyikan dalam hatinya seperti apa yang nampak, sehingga ia benar-benar ikhlas dalam kecintaannya. Yang bujur itulah bakawan tu ikhlas. Ia cinta lawan kawan ikhlas. Tujuannya hanya ridha Allah. Ngalih dicari kawan yang nangkai ini, ngalih benar biar ngalih. Baik dalam keadaan diam-diam maupun terang-terangan. Artinya rahatan berduaan atau rahatan orang banyak atau rahatan inya kadada tuh tatap kecintaannya tuh kada berubah. Ya, terkadang bila kita tuh di hadapan orang ada pina baik lawan kawan, kayaknya pas sudah berduaan lalu sumpah menyumpah aja lagi. Itu lain ngarannya, ada perubahan. Ini Rasulullah nangga itu juga lawan para sahabatnya telah. Jadi Nabi itu melihat nangga apa karakter kawan. Jadi ada yang ini di dalam sirah itulah Rasulullah itu apabila berkumpul lawan Sayyidina Umar, ibaratnya dah Sidin itu kau aja berpandiran lawan Sayyidina Umar tuh yang sambil bertiharap, sambil santai gitu. Karena Sayyidina Umar nyaman, orangnya nyaman. Nah, Nabi nangkai itu juga membandir lawan Sayyidina Umar. Ketika berbicara dengan Sayyidina Utsman, Nabi itu duduk bujur-bujur tuh simpun Nabi, karena lain Sayyidina Utsman ini lain. Jadi Nabi itu berteman mengikuti karakter kawan. Itu hebatnya Rasulullah. Apabila beliau berjumpa dengan raja, beliau itu sebagaimana orang model, kayak orang sekolah pintar itu Nabi. Kau menghadapi raja, kita menghadapi bupati, tak kami benar Nabi dasar luar biasa. Model kayak orang yang sekolah tuh, padahal Nabi ada sekolah. Mbak Ummi lagi, kada bisa membaca, kada bisa menulis. Allah,
Tapi ujar Rasulullah, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhan mendidik aku sebaik-baik pendidikan. Jadi yang mendidik Rasulullah itu langsung Allah. Anang kayak apa? Mun kada luar biasa orangnya tuh. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jadi Nabi itu menyesuaikan karakter kawan dah, kawan dah gitu. Kada kawan yang menyesuaikan lawan sorong ada. Jadi Nabi itu kada pernah memaksakan orang harus umpat aku, ada. Aku yang mau umpatinya, selama mau umpatinya itu kada melanggar syariat, kada. Lalu Nabi itu supel, lawan kakanakan nyaman, lawan bebinian nyaman, lawan orang tua nyaman. Lawan para pemuda pas saja Rasulullah. Itu guru aja Rasulullah, lain sorang biarhan lah. Siapa pamun kada Rasulullah yang dicontoh nih. Amun kada Nabi siapa yang kita contoh? Ya Rasulullah. Namun kita membaca sejarah Rasulullah itu luar biasa, seluruhnya pendidikan. Nabi lawan kakanakan tuh nama himu, kakanakan. Apabila berkumpul lawan Rasulullah tuh himu. Para perempuan ketika berjumpa dengan Rasulullah, mereka senang melihat Rasulullah karena akhlaknya, karena kebaikannya. Para laki-laki pun juga demikian. Jangankan manusia, binatang saja mereka ingin berteman dengan Rasulullah. Kan banyak mujizat-mujizat Nabi itu, yang kijang tunduk lawan sidin, yang ular tuh kadang-kadang kau mematuk lawan sidin lain, karena seberatan anak bakawan lawan Nabi. Apalagi waktu Nabi itulah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Itu setelah Nabi dilahirkan, itu para binatang yang ada di dunia waktu itu bertawar lawan Allah, ya Allah, ulun aja yang menyusui Rasulullah, ulun aja, ujar iwak yang menyusui Nabi, ujar burung ulun aja, ujar binatang yang ada di hutan kami aja berabut hendak menyusui Nabi. Ya Rasulullah. Ternyata yang ditakdirkan oleh Allah yang paling lama menyusui Rasulullah adalah Halimatus Sa'diyah. Wanita yang saleh, wanita yang luar biasa akhlaknya, baik terhadap suaminya ataupun terhadap orang lain. Halimatus Sa'diyah. Makanya sesuai dengan namanya Halimah, orang yang kasih sayang. Sa'diyah itu qabilah. Halimah orang yang kasih sayang, sesuai lawan akhlak beliau. Jadi mun kita melihat Nabi itu cara berkawan gitu. Jadi berpandir dengan siapapun Rasulullah itu cocok terus. Makanya kenapa Al-Quran itu ada qiraatul asyrah, ada yang qiraat sab'ah, ada qiraat asyrah. Yang bacaannya wadduhi wal-laili idza saja, itu karena di kampung itu bahasanya nang itu. Lalu Nabi membaca Quran seperti itu. Jadi seluruh qiraat sab'ah atau qiraat asyrah itu seluruhnya min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil daripada bacaan Rasulullah. Sabarataan bacaan Rasulullah. Lalu ada qiraat. Nabi bila di kampung ini model bahasa kita, bila di kampung Bugis sidin model bahasa Bugis. Kita kan itu salah satu mukjizat Nabi. Bila di kampung Batak sidin bahasa Batak. Saraba bisa Nabi. Allah. Lalu macam-macam qiraat di dalam Al-Quran adalah. Nah kemudian dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan di hadapan jamaah maupun dalam keadaan sendirian, maka barang siapa tidak ikhlas dalam persaudaraan, kada ikhlas di dalam persahabatan, maka ia pun bersikap munafik.
ia akan bersikap munafik baik di hadapan, jahat di belakang. Munafik. Kenapa jadi kemunafikan ini timbul? Karena kada ikhlas di dalam persahabatan. Itu tuh kada ikhlas. Apabila batin menyembunyikan dendam dan kedengkian, maka memutuskan hubungan lebih baik daripada persahabatan. Jadi amun kita tuh bakawan, tapi dendam masih ada aja, dengki lawan kawan tadi masih ada aja, baik harus bakawan. Itu tuh keputusannya tuh. Nah itu tuh keputusannya. Amun pajangan dendam masih ada aja lawan kawan kita, dengki lawan inya masih ada aja, baik harus bakawan. Lebih baik kata Imam Nawawi memutuskan hubungan daripada persahabatan. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih ada kedengkian lawan kawannya, masih ada dendam lawan kawannya. Baik jaga jaraknya. Jadi tujuan memutuskan hubungan tadi bukan niat memutus silaturahim kada, untuk menjaga hati. Itu niatnya. Jadi kita nilah ketika nilah kawan tuh kada pas tuh menurut kita, lalu kita nih jaga jarak, maka jaga jarak itu bukan memutus silaturahim kada. Bukan memutus silaturahim. Nah ini yang perlu dipahami. Terkadang nilah ketika kita kada tapi lagi bakawan lawan inya tuh, lalu si din tuh memutus silaturahim, lalu kada. Itu lain tujuannya, menjaga hati. Menjaga hati. Di dalam kaidah usul fikih itu ada disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid, menolak kemudaratan, itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Itu kaidah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Jadi bebinian lah sedikit nasihat sedikit supaya pian tahu karakter lalakian. Jadi bila lalakian tuh nah ada tahu walon bini, inya lebih memilih diam ya kah? Lebih memilih diam. Si bebinian ini kada paham terkadang laki berdiam neh. Pian ini diam-diam nak kayak tujuannya. Ia diam itu supaya kada bebangan. Karena laki ini paham di usul fikih, menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Karena bila dibawa bepandir ya salah juga. Lalu banyak berdiam, gitu tuh. Abahnya itu jarang. Bila ada masalah ranai, itu ranai itu bukan kada berpikir, berputar otak ranai itu. Jadi kira beginian tuh lalakian tuh binata ungu teranai berokok tuh mereka kada ada pikiran, kada hidup pikiran sampai ke aras pikiran lalakian tuh. Ujuran tuh macam-macam yang dipikirkannya ini macam-macam. Jadi ketika inya menghindari masalah dengan diam, jadi beginian tuh paham dah. Jangan kada usah diudak-udak dahulu. Ada usah yang di macam-macam ini, maka bila di macam-macam ini bisa tandangan balik. Allah. Ini darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kemudaratan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Ini dapat kita gunakan kaidah ini ada di waktu-waktu yang tertentu tuh pakai benar kaidah ini biar. Tak pakai benar kaidah ini. Kawan jadi catatan kita telah menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Nah kemudian seorang bijak berkata, wallahu a'lam bishawab. Tinggal sini. Pun maaf minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah.
الرحمن إياك نعبد آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك عبادا عبادا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد